Sketsa Keluarga Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilai siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri, Jawa Timur.
Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia. Anda juga yang menyaksikan siaran kami hari ini melalui program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda semuanya. Seperti janji saya, hari ini kita akan membahas seputar tema Strong Family, Strong Nation ya. Karena memang yang namanya ketahanan keluarga ini kan kita tahu bersama ini merupakan sebetulnya pondasi dari ketahanan nasional sebagai mungkin sistem mikro gitu ya, dan ternyata mempengaruhi hal-hal yang lebih besar. Kita lihat sekarang ini cukup banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita tercinta, bagaimana mulai dari pornografi, kekerasan seksual, kemudian juga media digital yang semakin masif membuat banyak anak-anak kita kecanduan yang namanya HP. Mungkin bukan cuma anak-anak kita tapi keluarga Indonesia, baik itu bapaknya, ibunya, anaknya gitu ya, jadi kecanduan semuanya. Lalu juga kita pernah bahas juga seputar tingkat perceraian yang ternyata semakin meninggi di era pandemi ini. Lalu juga narkoba, terorisme, radikalisme. Dan ada satu berita yang cukup viral akhir-akhir ini, dan ini akan menjadi trigger saya juga untuk ngobrol-ngobrol di Strong Family, Strong Nation bersama dengan dua narasumber saya melalui fasilitas virtual, melalui Zoom dan juga live YouTube di Heartline Network. Jadi silakan Anda bisa chat kami untuk tanya-tanya melalui kolom chat di YouTube Heartline Network, karena saat ini kita live streaming ya di YouTube dan juga melalui radio di www.heartline.co.id. Sudah bersama dengan saya yang pertama ada dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Prof Banten, bidang organisasi dan juga pembinaan daerah, ada Ibu Nyimas Diana SPSI bersama dengan saya biasa panggil Mbak Di. Mbak Di apa kabar? Halo Mbak Di. Mbak Di masih di Ya, sudah Oke, ya. sudah. Ya, oke. Oke, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, nanti Sehat, juga Karyama? sehat. Mbak Di juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Iya, selalu, alhamdulillah. betul. Hari ini kita akan bersama dengan Kabid Advokasi dan Pengabdian Masyarakat dari teman IKAL juga, ada Bang Betul. Pitu Sirait. Mbak Di sudah kasih info seputar passwordnya? Ya, sudah 1006 HLFM. Ada yang lain nggak, Mbak? Ini beliau coba masuk tapi nggak bisa. Oh, coba masuk nggak bisa katanya. Iya, ada yang lain kah katanya nih? Cuma satu itu sih, Mbak Di. Tapi mungkin bisa dicoba lagi deh gitu ya. Mungkin Mbak Di boleh forward aja deh di Ya, sudah saya forward sih, Mbak. di 1006 HLFM ya. 1006 HLFM huruf kecil semua ya. Iya, huruf kecil semua, betul. Oke, baik. Nanti kita akan coba semoga Abang Pituah Sirait ini bisa bergabung bersama dengan kita gitu ya. Mungkin bisa coba lagi sih kali Mbak Di. Nanti kita akan coba-coba karena beliau ini juga merupakan Kabid Advokasi dan Pengabdian Masyarakat. Mbak Di, kita ngomongin Strong Family, Strong Nation gitu ya. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa sebetulnya ini adalah pondasi dari ketahanan nasional sebagai sistem mikro untuk hal yang lebih besar. Ada satu berita yang cukup viral nih Mbak Di. Mbak Di boleh komentari. Ini terjadi di Serang gitu ya. Anda juga memberikan linknya juga ke saya gitu. Ini sebenarnya ceritanya bagaimana dan sampai akhirnya menjadi viral karena ini dilakukan oleh pelajar ya Mbak Di ya. Iya, Gimana sebetulnya Mbak Di? Iya, jadi saya pagi tadi itu juga mendapatkan forward juga gitu ya informasi ini. Saya cukup ya kaget juga melihat, waduh, ini kok dilakukan oleh pelajar gitu, pelajar SMP ya, tepatnya itu terjadi di wilayah Serang, Banten, dan itu dilakukannya di cukup keramaian. Ya, saya baca di media tersebut juga kan dikasih linknya juga, saya baca dilihat itu ada orang, ada kantin di situ dan mereka tidak malu-malu melakukan itu. Yang lebih parahnya lagi, dahsyatnya itu yang memvideokan itu, Karya. Jadi hubungan asusila divideokan oleh orang yang lagi lewat gitu ya. Mungkin yang lagi lewat ya, atau yang lagi melihat gitu ya, tidak sengaja mungkin kemudian ikut diviralkan. Nah, ini berdampak psikologis mental anaknya juga, ini karena udah viral kan. Iya. Gitu, itu sangat disayangkan sih menurut saya. Sebenarnya memang ini kan sebetulnya kesalahan bersama sih Mbak Dia. Pertama, itu dilakukan oleh pelajar yang belum waktunya untuk mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Terus yang kedua dilakukan di tempat umum.
Ya, Ini kan juga salah juga gitu. Kenapa ya, dilakukan di tempat umum juga? Kemudian yang ya, betul. memvideokan dan juga Ya, yang memviralkan, termasuk juga ya, mungkin problem masalah keluarga yang tidak bisa mengawasi anak-anaknya. nah Gimana itu nih Mbak dia. Di sebetulnya kalau kita mau bedah gitu dari kasus ini? Ini yang ketahuan ya Mbak Di ya. Kita nggak tahu Iya, lagi gitu betul. ya. Iya, Gimana? iya. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan Karya ya. Heeh, Ini semuanya nih Mbak menjadi masalah bersama, terutama menjadi masalah keluarga. heeh. Betul nggak? Di orang Iya, tua yang tidak bisa mengawasi anak-anaknya tentunya. Apalagi sekarang anak-anak sudah pegang handphone semua. heeh. Ya, anak-anak dengan mudah mengakses termasuk pornografi ini, Mm-mm. ya kan? Ini yang sudah dilakukan ini adalah akhir dari pornografi nih, Karya. Mm-mm. Akhir dari pornografi ini adalah acting out. Apa Jadi tuh? ya, ini anak ini sudah melakukan gitu. Karena Oh, tahapannya oke. ini untuk menjadi acting out ini sebelumnya dia ada tahapan-tahapannya gitu. Mm-mm. Ya kan? Jadi kalau anak-anak yang terpapar di bawah usia 8 tahun ini sangat bahaya sekali karena otak menyerap dengan mudah gitu. Iya. Kasih serep terima keluarin, kasih serep terima keluarin gitu. Mm. Ya kan? Yang kedua adalah adiksi atau kecanduan atau keterikatan. Itu tahapannya. Dan yang ketiga adalah ada ekskalasi, yaitu Mm. peningkatan kuantitas dan kualitas. Yang tadinya si A ini, anak A ini dia akan terangsang kalau cuman lihat yang ya baju-baju ketat aja gitu ya. Heeh. Nah, nanti dia nggak akan terangsang lagi tuh Mbak, karena apa? Ada hormon di otak yang dirusak, ada hormon tantangan. Oh, jadi meningkat lagi gitu ya? Meningkat lagi, betul. Tahapannya meningkat lagi. Dan yang tadinya cuma nonton sebulan sekali, mungkin jadi sebulan 2 kali. Mm. Atau bahkan jadi nanti seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Atau bahkan tiap hari ya, akhirnya Tiap nagih ya? hari bahkan betul. Atau nanti begitu nanti ada jeda selesai PJJ, ada waktu luang, dia lihat gitu. Mm. Ya kan? Nah, dari eskalasi ini tahapannya meningkat, Mbak, yaitu Mm-mm, desensitization. mm-mm. Ada titik jenuh. Dia nggak akan terangsang kalau cuma lihat gambarnya. Dia Iya. harus mempraktekkan acting out. Oh, oke. Nah, ini dia yang dilakukan pelajar ini Acting sudah out. acting out gitu. Hmm. Sudah dia melakukan yang tahapan-tahapan itu sudah Dilewati. oleh Hmm. pelajar, ya, oleh oknum pelajar ini gitu kan. Hmm. Jadi dahsyat sekali. Perlu orang tua melakukan yang namanya komunikasi positif di dalam keluarga sehingga orang tua bisa mengidentifikasi gitu. Anak-anaknya ada masalah apa. Hmm. Oke. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk kita Seperti itu, Karya. untuk Jadi, kita yang Karya mengidentifikasi, bilang, Mbak Di. ya, Oke. Tadi Anda katakan bahwa mereka sudah acting out, berarti mereka sudah melewati tahapan-tahapan Ya. sebelumnya. Bisa nggak Betul. kita mengidentifikasi tahapan-tahapan itu sebelum acting out sebetulnya dalam keluarga? bisa, karena ada tanda atau ciri dari anak-anak kita yang kecanduan pornografi, Karya. Itu Contohnya, Mbak Di. Contohnya, dia nggak punya semangat belajar. Oke. Ya kan, kalau diambil handphonenya dia marah. Ya kan, lebih cepat baperan anaknya, seperti itu. Dan banyak lagi gitu yang orang tua sebenarnya bisa belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih positif untuk anak-anaknya. Jadi tiba-tiba yang namanya mata pelajarannya itu akademisnya tiba-tiba menurun, seperti itu. Cepat marah, agresif anaknya, seperti itu. Jadi cenderung reaktif terhadap sesuatu. Nah, ini bahaya nih, Karya. Dan kalau orang tua bisa mengidentifikasi ini dengan apa? Dengan ngobrol bareng. Ya, orang tua juga nggak sibuk sendiri dengan dunianya. Ya kan, sekarang banyak orang tua yang nggak siap jadi orang tua tuh, Karya. Ya kan, jadi orang tuanya bingung. Contoh yang nggak siap yang gimana ya? Contoh yang nggak siap itu? Ya, karena kan ketika dia menikah, hamil, otomatis dia harus siap dong bahwa saya akan jadi orang tua gitu. Ya, jadi kadang-kadang orang tua begitu, contohnya ditanya, apa kita ke depannya sebagai orang tua punya visi pengasuhan nggak? Nah, itu dia. Kadang-kadang, oh enggak, mengalir aja apa adanya gitu. Selamat siang. Menjelang siang, Bang Pitua. Oh, Bang Pitua sudah bersama dengan kita ya? Sudah bergabung ya. Oke. Halo Bang Pitua, apa kabar? Ya, maaf Mbak Diani. Ini baru bisa ini. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Saya udah standby loh dari pagi. Oh, oke, nggak apa-apa, Ya, Bang. selamat. Oke. Iya, dari tadi udah nyoba masuk nih, Karya. Udah. Nggak bisa. Oke. Mungkin ada. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi juga, Pagi. Bang Pitua. Bang Pitua ini dari IKAL juga, Kabid Advokasi dan Pengabdian Masyarakat, bersama dengan saya Ria di sini, Bang Pitua. Tadi lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Di barusan. Mungkin sedikit ya Mbak Di saya informasikan Boleh. ke Bang Pitua. Mengomentari
cari video viral yang terjadi di Serang, Banten. Yang 2 pelajar melakukan melakukan tindakan mesum gitu, dan ada yang memvideokan, ada yang memviralkan, dan akhirnya 2 pelajar ini menjadi trauma gitu. Kalau saya baca komentar dari netizen itu, kebanyakan mereka memang ada yang menyalahkan yang memviralkan, ada yang memvideokan, tapi banyak juga yang menyalahkan anak-anak ini, kenapa masih pelajar kok sudah melakukan tindakan ini, kemudian juga kenapa dilakukan di tempat umum. Jadi kita masih bahas ke situ nih Bang Pitua. Sebentar dengan Mbak Di dulu ya Mbak ya, Bang Pitua ya. Oke, lanjut lagi deh Mbak Di. Ya, jadi kembali lagi perlu orang tua sebagai pendidik pertama dan utama ya, yang bisa mengidentifikasi perilaku anaknya sebenarnya. Karena apa? Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menentukan kualitas suatu bangsa nih Karyama. Ya, kenapa? Karena keluarga sendiri adalah kita tahu sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, atau ayah, ibu, dan anak, atau ibu dan anak, dan sebagainya. Karena apa? Keluarga sebagai pembentuk fondasi pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak. Pembentukan potensi, pembentukan karakter building, dan sebagainya. Sehingga keluarga yang bagus, keluarga yang sehat jasmani dan rohani, ya keluarga yang memiliki ketahanan, itu menjadi tumpuan ketahanan nasional sebenarnya Kak Ria. Oke. Ke Bang Pitu Anda menanggapi yang viral ini di Serang, bagaimana tanggapan Anda sebagai Kabid Advokasi dan Pengabdian Masyarakat di Banten juga ya Bang Pitu? Iya, saya di Tangerang Selatan. Oh, Tangsel, oke. Di Tangsel. Nggak jauh-jauh lah dari Serang. Mbak Diani malah saya belum tahu di Tangsel di mana ya. Di mana sih Mbak Diani ya? Kok bisa? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bang Pitu saya di Jakarta tinggalnya. Oke. Baik, terkait masalah video viral kemarin, memang ini yang apa dikatakan oleh Mbak Diani tadi, bahwa keluarga itu merupakan fondasi yang paling penting sebenarnya dalam pembangunan berkelanjutan di negara kita. Saya di bidang advokasi IKAL itu sebenarnya programnya sudah dilaksanakan secara terus-menerus tuh sama Mbak Diani itu. Apa aja programnya? Bang Pitu, apa aja sih program dari Kabid Advokasi itu apa ya? Di bidang advokasi itu ngapain aja? Kita ini dulu deh. IKAL ini kan berdiri tahun 2019 ya, Mbak Diani ya. Iya. Yang dibawa ke pengurusan Pak Ahmad Yuliarto. Nah, itu karena kemarin kita terkendala dengan COVID setahun yang lalu kan, berbarengan itu hampir. Jadi program itu baru sebagai tataran daripada edukasi-edukasi yang seperti yang dilakukan oleh salah satu alumni IKAL juga, Mbak Diani, dengan ketahanan keluarganya atau dengan kontribusi terhadap keluarga, bagaimana menghadapi gangguan atau ancaman dari luar, sama aja dengan negara menghadapi ancaman dari luar. Nah, tapi mungkin belum masih sebatas daripada meeting informal begitu. Yang dalam hal program yang setelah sudah eksis itu baru beberapa ya, seperti kemarin di tempat Universitas Jerman University dengan Pak Sekum, itu kita juga adakan program pembelajaran bela negara, terus program-program yang tidak muluk-muluk lah. Artinya kita tahu dulu bahwa kita sebagai anak bangsa punya kontribusi terhadap kemajuan negara ini, gitu. Walaupun itu event sekecil apapun, gitu ya Mbak Diani ya. Tapi kedepannya kita berharap ini bisa terus jalan dan bisa terus berkelanjutan gitu. Nah, kembali terkait dengan masalah viral video tersebut, ini kembali juga kepada kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Kalau saya kan latar belakangnya hukum, jadi saya selalu menganalogikan itu dalam setiap keluarga itu pasal atau aturan regulasi di dalam negara kita ini itu tentang keluarga itu sangat banyak. Mulai dari ground norm kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya dan undang-undang di bawahnya, itu di mana keluarga itu sangat penting ya, seperti kita sebut tadi. Undang-Undang 45 di pasal 5 itu ya Mbak Diani, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan bla bla bla, terus Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu sudah menukik dia tentang keluarga yang berbahagia. Keluarga yang bahagia itu ya harus berdasarkan hukum agama, kepercayaan, semua udah ada.
Terakhir Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak juga ada tentang keluarga. Itu definisinya sama dengan undang-undang terbaru Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Jadi betul-betul keluarga ini bagian yang dianggap harus mempunyai ketahanan keluarga dulu, seperti Mbak Diani bilang. Karena ketahanan keluarga ini menjadi ketahanan nasional. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini yang harus perlu edukasi. Nah, makanya sampailah cerita kepada viral kemarin itu ketahanan keluarganya belum ada kalau menurut saya. Jadi terjadilah hal-hal seperti itu, Mbak. Ya, sebetulnya kan memang ada peran, ada fungsi juga dari masing-masing anggota yang ada di dalamnya, begitu kan ya. Nah, tentunya kan dibutuhkan yang tadi Anda mengatakan ada peran dari pemerintah, berarti ada kebijakan makro, bagaimana caranya fungsi peran ini bisa berjalan dengan tepat. Persoalannya adalah kenapa keluarga-keluarga Indonesia begitu mudah terpengaruh dengan lingkungan, begitu mudah terpapar begitu. Dari Bang Pituah dulu sebelum ke Badi. Oke. Ya, kalau menurut apa yang kami lihat, apa yang kami amati, banyak faktor ya, apalagi sekarang ini di era yang sangat bebas. Jadi kadang-kadang pembangunan atau pendidikan untuk ke arah keluarga yang lebih mumpuni, yang lebih mempunyai ketahanan keluarga itu sangat-sangat tergerus gitu loh, dengan arus informasi global seperti ini. Seperti kita ketahui, keluarga yang seperti ini kan pastilah tidak terlepas dari kesejahteraan keluarga yang tidak terpenuhi, makanya terjadi hal seperti ini. Satu. Yang kedua, mungkin adanya pergeseran atau nilai-nilai yang itu juga sebenarnya dari kita sendiri juga pelaku sebagai pendamping atau sebagai orang tua yang tidak sengaja memberikan nilai-nilai atau norma-norma yang tidak sehat, dan itu menjadi quote and quote ya dicontek atau di copy paste oleh anak-anak. Nah, sementara di sisi lain juga untuk menjadi keluarga yang tangguh tadi, untuk menciptakan keluarga yang mempunyai ketahanan keluarga, itu kan banyak indikatornya ya, seperti pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu bisa dari sekolah, yang dimana kita menjuruskan ke pendidikan yang berkarakter, tidak terlepas juga dari fasilitas yang sudah dibuat, tidak terlepas juga dari agama masing-masing yang tidak salah penerapan ya, tapi di situ tidak terlepas juga dari lingkungan. Nah, inilah fungsi daripada sebenarnya pendamping atau orang tua atau pemerintah. Nah, manakala itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita mau bilang apa? Kita hanya bisa bilang ya itu terus upaya yang terus-menerus begitu loh, Pak. Jadi upaya yang terus-menerus dari siapa, Bang Pituah? Dari pemerintah, terutama dari pendampingnya. Pendampingnya ini karena menyangkut individu keluarga, ya pendampingnya sendiri yaitu bisa bapaknya atau ibunya yang harus, karena kan hakikat hidup berkeluarga itu kan artinya unit kesatuan yang juga menjadi suatu unit kesatuan antara suami, istri, anak untuk menciptakan dan mempertahankan bisa budaya, bisa tingkat perkembangan fisik, mental, emosional seseorang, dan serta sosial di tiap-tiap anggota keluarga. Jadi kalau ini sudah terjadi, itu yang disebut ketahanan keluarga. Nah, ini yang belum terjadi. Nah, inilah mungkin yang kita coba bangun. Dalam hal ini juga IKAL sudah masuk ke arah sana, dibantu nanti dengan kawan-kawan yang lain, yang coba kita diskusikan bersama melalui program-program daerah yang ada. Nah, ini yang kita mau coba sekarang ini, Mbak. Oke. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Pituah tadi, ketahanan keluarga yang mungkin ini belum terjadi. Pertanyaan saya ke Mbak Adi, belum terjadi atau tergerus, Mbak Adi? Karena kan yang ada kan orang tua dulu dengan orang tua sekarang kan kalau kita lihat beda nih. Orang tua sekarang ya kayak contohnya saya gitu ya. Saya punya anak-anak yang sudah kuliah gitu. Otomatis dong berbeda gitu perlakuan saya terhadap anak-anak dengan orang tua saya dulu ke saya gitu. Karena kan orang sekarang ini kita mungkin sekarang kan lebih banyak keluarga-keluarga dengan orang tua muda yang mungkin secara tingkat pendidikan, mungkin sekolahnya juga orang tuanya dulu di luar negeri atau segala macam. Jadi kebudayaannya juga udah beda, caranya juga beda gitu. Nah, Mbak Adi, ini sebetulnya belum
tergerus kah atau bagaimana sih sebetulnya kalau dari pandangan Mbak Adi sendiri? Ya, jadi bisa dua hal tersebut. Ya, ini kembali lagi kepada culture parenting, kepada budaya pola pengasuhan. Seperti Karyawan. Saya adalah generasi X, dilahirkan oleh orang tua yang generasi baby boomer. Boomers, betul. Betul ya. Kalau kita lihat itu tadi pelajar SMP kurang lebih usia 14, mungkin 13, 15. Berarti orang tuanya masih muda nih. Mungkin bisa jadi Ya, orang tuanya juga generasi X seperti saya, atau bisa jadi generasi milenial gitu. Iya. Ya kan? Yang itu pola pengasuhannya pun berbeda gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi bicara pengasuhan, bicara cara pengasuhan atau cara berperilaku dan sebagainya, itu adalah bagian kebudayaan. Budaya dari sebuah keluarga itu sendiri. Ya, yaitu budaya yang mana? Budaya yang intangible, budaya yang tidak berwujud. Tapi kita bisa rasakan dampaknya, kita bisa rasakan manfaatnya. Kayak seperti ini, mungkin budaya di keluarganya, ya itu tidak ada kesepakatan, nggak punya nilai yang tadi Bang Pitwa sampaikan, nggak ada nilai yang ditanamkan di dalam keluarga tersebut. Apakah nilai-nilai agama, apakah character building dan sebagainya. Pendampingnya dalam hal ini yang tadi Bang Pitwa sampaikan, orang tua dalam tanda kutip cuek sama anak-anaknya. Nah, itu, betul. ya kan? Bisa jadi seperti itu, permisif bisa jadi. Oke, terserah kamu mau pakai gawai kan, mau pakai handphone, terserah, yang penting kamu happy gitu. Anaknya biarin aja gitu. Ya, sekarang bayangin Karyama, anak kita siapa yang nggak punya gawai sekarang, yang nggak punya handphone? Semua anak Indonesia punya handphone. Karena pembelajaran melalui handphone atau melalui Zoom atau melalui aplikasi lainnya dan sebagainya seperti itu. Ya, berapa banyak iklan pop-up yang muncul ketika anak kita belajar? Iya, betul. Dampaknya pornografi terhadap anak-anak kita itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Iya, kembali lagi yang tadi Bang Pitwa sampaikan, ya apakah sudah dikasih nilai di dalam keluarga? Apakah ada aturan kesepakatan? Apakah ada norma-norma yang diberikan? Apakah ada imun yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Nah, yang tadi kalau saya juga lihat videonya itu. Mbak Di sempat lihat videonya, saya belum lihat sih. Mau lihat ya Mbak? Saya malah cuma dengar saja gitu. Nah itu sempat dapat juga kiriman gitu kan. Waduh, kaget juga nih gitu. Jadi dahsyat banget gitu. Nah, saya tidak mau memviralkan lagi gitu kan. Waduh, janganlah gitu kan. Itu kita membuat mental anak itu menjadi rusak gitu. Betul. Malah ya kan? jadi ya stop sampai di kita aja. lagi. Betul. Sekarang aja mereka sudah down kan sekarang? Iya, mereka sudah down dan sudah di healing ya, tentunya sudah di healing oleh dinas tempat seperti itu. Nah, kembali lagi, inilah ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga, orang tua perlu kasih imun sama anaknya, yaitu imunnya pendidikan agama. Pendidikan agama apapun, ya kita bisa berikan yang terbaik buat anak-anak kita sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Betul. Kedua, kesehatan reproduksi. Pendidikan seks ini urgensi banget untuk kita berikan. Ya, bagaimana kita juga bisa kasih informasi kepada anak-anak kita bagaimana hindari perilaku pacaran beresiko. Nah, ini baru. Ya, jadi bayangin ya, menurut penelitian banyak sekali ya remaja kita, anak dan remaja kita itu melakukan KNPI. Apalagi itu KNPI. KNPI itu selama ini yang saya tahu kan teman-teman KNPI gitu loh. Ternyata ada kepanjangannya. Jadi itu adalah kissing. Jadi mencium dengan hasrat seksual. Oh, kissing. Ya, jadi kissing di sini bukan sekedar kissing jidat gitu, enggak gitu ya, udah ke bawah gitu ya. Iya, itu dengan hasrat seksual. Itu biasanya karena anak-anak remaja kita itu udah kecanduan pornografi. Jadi hasratnya, perilaku seksual udah berbeda. Nah, itu dia. Kemudian setelah K itu ada N. N itu apa? Necking. Waduh. Artinya apa? Dia mencium di bagian leher, kemudian merangsang di bagian telinga pasangan. Itu udah kemana-mana tuh. Kita bicara knowledge, ini bukan hal yang tabu. Bicara pendidikan seks itu bukan hal yang tabu, jadi this is knowledge gitu. Jadi remaja kita, anak kita sudah harus dipersiapkan kayak gitu. Pacaran berisiko seperti apa, ya dan sebagainya. Kemudian P ini adalah petting. Apa itu petting? Ya, petting itu diartikan bagaimana bercumbuan ya dengan cara menggesek-gesekkan penis ke vagina. Dan ini itu di tempat-tempat umum aja terjadi, seperti di kendaraan umum aja dari zaman dulu terjadi kan itu. Betul. Ya, ini yang saya baca itu di dekat kantin dia melakukan ya, dan banyak pekerja di situ. Subhanallah. Betapa anak kita sudah rusak ini karya otaknya. Gimana anak-anak kita mau dapatin bonus demografi, mau dapatin menjadi generasi emas 2045. Kalau perilakunya sekarang udah kayak begini gitu.
Ya, kemudian kalau I itu adalah intercourse. Nah, intercourse ini yang sedang terjadi ini yang viral. Jadi melakukan hubungan seksual bersetubuh layaknya suami istri. Jadi KNPI itu adalah pengertiannya seperti ini, Bang Fitua. Semoga teman-teman KNPI baru juga. Tapi semoga teman-teman KNPI juga menanggapi hal ini positif gitu ya. Bukan berarti maksudnya untuk mengganti gitu, bukan mengganti judulnya. Ini lebih memudahkan aja, memudahkan remaja kita ya dengan kata-kata seperti jadi saya nggak boleh seperti ini ya, dengan kata seperti ini, nah seperti ini. Jadi perlunya orang tuh memberikan imun tadi pendidikan agama sesuai ajaran kepercayaan kita masing-masing, KESPRO, kesehatan reproduksi, pendidikan seks dan seksualitas itu sedini mungkin. Dan informasikan tentang bagaimana hindari pacaran berisiko ini yang sedang terjadi seperti ini. Demikian Karya. Jadi ketika anak-anak kita sudah mulai beranjak remaja, kita ajak duduk bareng untuk jelasin KNPI ini gitu ya Mbak Dia. Betul Karya tentang perilaku seksual ini. Jadi jangan malu-malu ngomong-ngomong kayak gini sama anak-anak kita, udah ngomong aja. Ini begitu anak kita usia 7, 8, 9, 10 itu udah harus diomongin. Emang udah eranya kita harus terbuka begini kan ya, supaya akhirnya kita nggak menyesal kemudian gitu. Iya, jangan sampai anak kita mencari informasi itu di luar. Gitu. Dan dia praktek sendiri gimana cara cari tahunya ini kayak begini kan jadinya. Nah, seperti itu. Nah, ini ketahanan keluarga kembali lagi. Nah, ini kan bisa menimbulkan ketahanan pribadi anak-anak kita tangguh nih, Mbak. Nah, kembali lagi ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga bisa menjadi tumpuan ketahanan nasional. Oke, baik. Ini sangat penting. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda, pertanyaan Anda gitu ya. Kali ini kita live YouTube di Heartline Network. Jadi silakan Anda bisa menyampaikan. Boleh juga melalui WA. Boleh WA ke saya ke nomor 0855 885 1006. Oke, saya ke Bang Vito dan juga nanti Mbak Di boleh menambahkan. Tadi Anda menyampaikan seputar bagaimana kita sebagai dari rumah itu menanamkan value, nilai-nilai gitu ya, seperti nilai-nilai agama, nilai-nilai respect segala macam. Persoalannya kan kita sudah setahun lebih di era pandemi sekarang ini. Saya perhatikan, nggak tahu apakah ini juga teguran buat saya gitu ya. Ketika kita awal-awalnya entah itu Kristen, Islam semuanya, kita akhirnya ibadah di rumah. Awal-awalnya ini kenceng banget nih ibadah di rumah. Lama-kelamaan jadi kendor gitu kan ya. Lama-kelamaan udah keenakan, lama-lama jadi nggak ibadah gitu. Jadi nunggu ya nanti kalau udah boleh ke masjid, boleh ke gereja segala macam baru ibadah. Jadi kita udah melewati masa-masa di mana saat ini jadi apa ya? Gimana Bang Vito tanggapan Anda sendiri nih? Jadi kita worry tapi juga jadi keenakan gitu dengan situasi sekarang. Yang ada gimana? Anda untuk menanamkan nilai-nilai itu untuk bisa tetap konsisten gitu bagaimana? Jadi prinsipnya kan dalam hal membuat ketahanan keluarga itu tidak ada yang sama antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Itulah uniknya keluarga ya. Jadi kita walaupun anak kita sudah kuliah, sudah married dan kita bahkan punya cucu, itu tidak ada satu common value gitu, tidak ada kesamaan nilai dalam hal aplikasi di lapangan. Contoh, saya seorang lawyer ya, itu yang saya banyak dapat aplikasi di lapangan tentang keluarga tadi, itu bayangkan sudah punya cucu aja masih mau divorce. Jadi nggak ada istilahnya ini keluarga sama nih model patternnya dengan yang ini keluarga B. Bahkan ada lagi masih umur perkawinan umur 3-4 tahun sudah divorce ya kan. Nah jadi kembali kalau menurut saya sebenarnya itu kembali kepada ketahanan keluarga tadi yang belum direalisasikan di dalam, misalnya tentang karakter building yang disampaikan oleh Mbak Diana. Bagaimana menghadapi musuh keluarga dulu deh. Misalnya kalau ada tamu atau kawan daripada si pendamping. Persoalannya sekarang kita nggak boleh terima tamu, Bang. Nah, justru itu maksud saya begini, yang saya mau katakan. Ini buat saya terus terang loh, ini PR kita jadi banyak loh. Kita yang tadinya bersalaman, kita yang tadinya terima tamu gitu ya, yang tadinya kita guyup gitu, ada acara-acara di luar, siskamling segala macam. Ini semua jadi sendiri-sendiri loh gitu. Betul, bahkan saya sekarang saya juga kan ketua cabur Perkemitang. Kita latihan sekarang juga daring gitu loh. Iya. Untuk namanya suksesnya untuk COVID ini supaya tidak menyebar. Tapi justru di situ tidak nyaman kan gitu loh. Artinya yang kita mau sampaikan walaupun kita daring dalam hal apapun, tapi nilai-nilai itu
tersampaikan gitu loh. Oh ini karena faktornya ini menjadi musuh bersama kita. Oh ini menjadi satu konsensus buat kita, kesepakatan buat kita. Mungkin kita sambil menunggu situasi ini berlalu ya kita bisa normal lagi. Tapi ya itu tadi kembali ya apa yang dikatakan Mbak Diana tadi, ketahanan keluarga itu kan harus tercipta dulu gitu loh, supaya terjadilah ketahanan masyarakat, lingkungan, terbangunlah ketahanan nasional kan gitu ya. Tapi intinya juga dari kita, daripada stakeholder pelaku, baik itu pendamping, pemerintah, kita kan hanya bisa kasih edukasi. Masalah pelaksanaannya, aplikasinya kan kembali kepada masing-masing ya Mbak Diana, masing-masing keluarga gitu loh. Jadi apa yang kita sampaikan sudah kita lakukan. Nah, ternyata itu berubah, yaitu tadi tidak adanya ketahanan keluarga dalam hal kesejahteraannya tidak terjamin, tidak adanya komunikasi antara keluarga, bagaimana mendidik anak supaya ini. Saya pikir seputaran itu aja sih, Mbak. Mbak Di boleh menanggapi gimana nih Mbak Di caranya supaya mungkin tadi ibadah-ibadah daring, segala macam pertemuan daring itu tetap tidak menghapus yang namanya keguyupan kita, kelekatan kita gitu, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Kembali lagi ini kepada tadi budaya keluarga masing-masing. Yang kedua adalah bagaimana kesungguhan tiap keluarga untuk menuntaskan masalah pandemi ini. Yang ketiga, bagaimana setiap keluarga bisa meregulasi dirinya dengan mengelola emosinya. Dengan kita bisa menahan diri, ya kan? Oke, kita punya tujuan sama supaya pandemi ini segera berlalu. Ya kita, kalau saya Muslim, oke, suami saya nggak sholat Jumat di luar, ya dia bisa menggantinya dengan sholat zuhur dan sebagainya. Ataupun bisa sebulan sekali mungkin sholat Jumat ya dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita komunikasikan seperti itu. Ya kita bisa menahan diri bagaimana. Oke, kalau di masjid A tidak ada pembatasan, ya semuanya dibiarin aja. Gimana gitu, ya kan? Makanya kita juga bisa melihat situasi apa yang masjid yang mana A, B, C, dan D misalnya kayak gitu. Tapi lebih baik ya untuk mengurangi paparan itu ya sudah di rumah saja dulu gitu. Tetap ya melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang masing-masing. Seperti itu Karya. Iya. Nah, kalau berbicara tentang topik kita kali ini, strong family, strong nation. Ada jaminan ketika strong family akan menjadi strong nation, Mbak Di? Ya, kalau menurut saya, kalau ketahanan pribadi dari masing-masing individu sudah bagus, sudah tangguh, ya kan, insya Allah keluarga ini akan menjadi baik. Jadi kalau pribadinya bagus masing-masing anggota keluarganya, ya itu akan menjadi bagus juga keluarganya. Kalau keluarganya sudah bagus, dia akan menyebarkan informasi ini, ya ide praktek baik ini kepada masyarakat yang lebih luas, yaitu siapa? Tetangganya. Ya kan, tetangganya. Habis tetangganya mungkin tetangganya lagi menyebar lagi RW, RT, RW, kemudian lurah secara nasional, bangsa ini menjadi bagus. Seperti yang tadi Bang Pitwa sampaikan. Ini diawali dari pribadi. Pribadi bagus, keluarga bagus, RT bagus, RW bagus, luar bagus, daerah bagus, wilayah, nasional, bangsa ini akan menjadi bagus. Kita harus optimis Karya, jangan sampai kita sendiri nggak optimis. Ya, bagaimana kita membuat karakter bangsa ini menjadi karakter nasional yang memiliki karakter bangsa yang Pancasilais. Iya, oke. Seperti itu Karya. Iya, ini memang menjadi agak prihatin gitu ya dengan kondisi-kondisi kita sekarang ini, masih banyak orang-orang yang di luar ya, termasuk anak-anak yang tadi kok ya bisa-bisanya gitu ya keluar-keluar rumah, apalagi dengan melakukan hal seperti itu. Berarti memang Bang Pitu, kondisi tadi Anda mengatakan kondisi keluarga berbeda, berarti setiap masalah yang dimiliki oleh keluarga juga berbeda. Ya. Jadi solusinya juga kan berbeda gitu ya. Nah, itulah kembali kepada pemerintah dalam hal ini, kementerian-kementerian yang mendukung supaya adanya ketahanan keluarga tadi yang apa yang disampaikan oleh Mbak Diana, misalnya dari Kementerian Kementerian Perempuan ya itu seperti itu, memberikan edukasi tentang bahayanya perkawinan dini, tentang bahayanya narkoba, tentang bahayanya seks pranikah gitu kan. Nah, terus juga menciptakan keluarga-keluarga ini supaya lebih sejahtera. Jadi istilahnya ada suatu program edukasi pembelajaran, ada juga kita menciptakan keluarga-keluarga yang sejahtera dalam arti apalagi zaman pandemi begini ya, wirausaha keluarga lah, mulai dari daerah-daerah
dengan apa namanya, dengan kementerian terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian apa ekonomi kreatif kayak seperti itu. Jadi sambil berjalan edukasi, sambil berjalan juga penciptaan lapangan kerja. Karena apa? Yang saya perhatikan banyak keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang bukan saya mengeneralisir, tapi banyak yang tidak sejahtera, dalam artian bukan sejahtera ekonomi saja. Kesejahteraan itu indikatornya banyak ya, bisa dia tidak ada batin mungkin ya, batin atau apa yang seperti itu kan banyaklah di lapangan. Tapi saya hanya bisa dapat itu dari aplikasi saya selaku lawyer ya. Jadi ada satu permasalahan, sebagai contoh di Jawa Barat di Pengadilan Agama Cibinong itu tingkat perceraian sangat tinggi. Persoalannya karena apa? Nah itu tadi, kesejahteraan tadi, kesejahteraan batin itu tidak dapat, ekonomi nggak dapat. Terus ada satu lagi. Kenapa mudah sekali ya, Bang Fitua? Nah, ketika ada persoalan muncul, itu begitu gampang goyangnya gitu. Harusnya kan mereka dari awal mereka tahu bahwa mereka harus berjuang sama-sama gitu. Betul. Inilah yang kita bilang tadi, edukasi yang terus-menerus melalui pemerintah dengan kementerian-kementerian sampai ke daerah. Nah, permasalahannya kan sekarang kita sudah lakukan sebagian, tidak full, tidak banyak juga, tapi kita diserang tadi yang kata Mbak Diani katakan, fenomena tantangan hambatan keluarga zaman sekarang ini kan banyak sekali ya, dari arus lalu lintas yang internet, baik itu narkoba, baik itu pornografi segala macam. Nah, inilah tugas pendamping atau sebagai orang tua. Tapi faktanya ya kita belum berhasil dan ini masih terus kita upayakan terus gitu. Iya, benar. Itu mungkin Mbak. Oh iya. Saya jadi ingat, saya belum lama nonton berita atau satu vlog gitu ya, artis ternama di Indonesia. Itu dia pilih bercerai dengan suaminya karena suaminya terlockdown di luar negeri dan akhirnya ya udah deh, kita cerai aja. Sementara udah punya anak nih gitu. Saya pikir kok sebegitu, Mbak Di, kenapa sebegitu mudahnya gitu ya? Hanya karena masalah, kan ini masalah semuanya, hanya karena udah nggak apa-apa, nggak ada bapaknya juga nggak apa-apa gitu. Ini seorang public figure gitu loh, dengan terang-terangan, dengan mudahnya bercerita seperti itu, dia tanpa dia sadari bahwa efeknya tuh sebetulnya buat orang-orang yang nonton. Mungkin kalau yang udah dewasa pikirannya nyalahin dia, tapi kan kalau yang ini, oh ya udah deh cerai aja ya gitu. Gimana Mbak Di? Ya. Jadi kembali lagi ketahanan keluarganya nih, berarti nggak tangguh nih. Nggak tangguh kalau. Ya kan? Ya, jadi ketahanan keluarganya nggak tangguh kan. Ketahanan keluarga sendiri bagaimana keluarga tersebut bisa mengelola masalah yang ada, sumber daya yang ada, itu ketahanan keluarga, itu pengertian ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga ini kan ada pondasinya, yaitu ada legalitas. Ya, ada landasan legalitas, ada keutuhan keluarga, kemudian ada lagi kesetaraan gender dan sebagainya. Pondasi-pondasinya apa? Ada ketahanan fisik, ada ketahanan ekonomi tadi yang Bang Fitua sampaikan, ya mungkin juga salah satunya nggak sejahtera gitu kan. Ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan sosial budaya, ada ketahanan sosial psikologis dan sebagainya. Dan ini mesti kita kita lihat satu-satu lagi. Jadi kalau misalnya landasannya seperti dari ketahanan fisik ya, dari sisi kecukupan pangan, gizi, ketercukupan nggak tuh suami atau istri dan sebagainya. Ya kalaupun sekarang masih istrinya yang diberikan penghasilan, ya harus bersabar gitu. Nanti juga suami juga insya Allah pasti dapat kan gitu. Jangan, dia pun belum seperti itu kalau belum tentu menikah dengan suaminya kan seperti itu. Ya kan? Nah kemudian apa? Ketercukupan gizi, pangan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian ada lagi ketahanan ekonomi. Ya pendapatan per kapita, tempat tinggal, keberlangsungan pendidikan anak dan sebagainya. Dan masing-masing ini mesti kolaborasi. Iya, betul sekali gitu kan. Nggak bisa kerja sendiri ya. Nggak bisa kerja sendiri, gitu. Ya, kemudian ada ketahanan sosial psikologis, bagaimana keharmonisan keluarga tersebut, sikap anti kekerasan, ya suami istri, ya walaupun cuma ngomong doang, ya itu juga bagian dari kekerasan verbal, ya itu pelaku anti kekerasan dan sebagainya. Ada lagi ketahanan sosial budaya, ini juga penting sekali, partisipasi dalam aktivitas kegiatan dan sebagainya. Ada berapa sih Mbak Di? Ada 4 ya Mbak ya. Ada 4, ada ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, psikologis dan sebagainya. Tapi yang paling bawah banget adalah legalitas.
pastikan ya legalitas pernikahan itu penting sekali. Betul. Jadi nggak yang di bawah meja ya, nggak yang siri gitu. Yang ada logo Garudanya kan gitu. Iya. Itu sebetulnya hak dasar ya dari si Iya. anak juga gitu. Dia Betul. baru lahir, dia mendapatkan akte lahir. Iya, ada legalitas kelahiran anak gitu. Ini kan Nah, ketahanan keluarga dimulai dari situ kan ya. betul Dan sekali. itu merupakan satu tugas pemerintah yang sudah dia lakukan kan dengan undang-undang tadi yang tadi saya sebut di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, di mana keluarga bahagia itu harus yang berdasarkan hukum agama dan kepercayaan serta Betul. memenuhi administrasi negara dengan Apalagi pemerintah kan sekarang sudah menggratiskan juga, jadi sebetulnya nggak ada Justru alasan itulah. juga kan kalau keluarga tidak mengurus gitu. Betul, mungkin bisa jadi kurang sosialisasi mungkin Iya, ya. Mungkin kurang ya. sosialisasi. Tapi memang sangat-sangat ini sekali Mbak Dian, ini dengan kemajuan teknologi sekarang ini kita juga sangat-sangat sangat khawatir juga ya. Iya. Kita, ketahanan keluarga itu ya apa yang dikatakan oleh Mbak Diana tadi ya, keluarga itu kalau bisa jangan cengeng lah. Yang Anda khawatirkan apa sebetulnya, yang terbesar Anda khawatirkan apa Bang Pituah? Ya contoh, kalau saya juga penggiat anti narkoba, saya di Ganas juga ya, Gerakan Anti Narkoba Nasional. Itu bayangkan betapa banyak pelabuhan di Indonesia ini yang tidak aparat kita siap, ya kan? Walaupun ada aparat di situ. Walaupun ada aparat, karena tidak sesuai dengan jumlahnya itu aparat pelabuhan resmi. Bagaimana kalau pelabuhan tikus tuh? Jadi berapa banyak narkoba masuk? Yang lolos Nah, ya. Yang lolos. Nah, itu kalau nggak kita kembali kepada ketahanan keluarga, siapa lagi gitu loh? Kita hanya mengharapkan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha dengan institusinya BNN dan Polri, juga dengan masyarakat anti narkoba. Tapi kita hanya bisa hanya bisa ngelus dada aja, tiap tahun keluarga kita, walaupun itu orang lain itu ini kena. Itu tadi generasi emas yang kita idam-idamkan itu nggak akan muncul dengan seperti ini. Itu baru dari satu sisi. Dan di sisi lain, dari sisi psikologisnya yang tadi Mbak Diani bilang, orang kalau udah kena narkoba, apalagi sabu, butau ya, itu pun mereka walaupun ngaco tetap pede tuh Mbak Dian, tetap pede tuh, tetap nggak ngerti kalau dia tuh salah. Gitu. Iya, nggak salah kalau dia ngaco gitu. Nah, malah kalau nggak sadar kalau dia ngaco. Nah, itulah yang kita bilang tadi, ketahanan keluarga itu sangat penting. Jadi kembali kepada pendamping masing-masing anggota keluarga. Ya. Kita punya musuh bersama dulu nih. Ini apa yang nggak boleh, atau ini bagaimana sosialisasinya, bagaimana. Itu Mbak Diana lah paling jago deh itu. Kalau saya banyakkan main di pengadilan sih ya Mbak. Justru kan kita pengen tahu di pengadilan gimana. Karena kan gimana nih? Ya justru itulah, karena kalau di pengadilan yang saya lihat banyak pelaku pemaki itu banyak anak-anak muda kan. Satu dari sisi, kalau dulu mungkin anak muda itu yang kalangan ekonomi yang ke atas lah. Yang punya duit kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang sampai di kampung-kampung. Nah, ini apa yang salah di kita nih kan gitu. Duitnya dari mana mereka? Ya kembali kepada supply dan demand ya. Jadi ada pemakai, ada kebutuhan, ya itu sudah narkoba juga sampai ke akar rumput gitu loh. Jadi dirancang sedemikian gitu ya. Jadi intinya yang kita lihat di lapangan itu, saya kadang membela kawan-kawan yang kena ini kembali kepada Undang-Undang 35 2009. Kalau dia pemakai kan kita harus rehab. Harus di assessment untuk direhab. Tapi kadang-kadang kan penyidik juga kalau mau direhab, wah ini piro, ini mohon maaf ya saya ngomong apa adanya kan gitu. Iya, ini kenyataannya memang. Nah, kenyataannya. Sementara di sisi lain ada surat SK bersamaan antara kepolisian, Kemenkes, Kemenhan, Polri, Kejagung. Kalau udah di bawah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung 0,sekian gram, itu nggak usah dilimpahkan ke pengadilan. Tapi apakah penyidik mau seperti itu? Ya kan? Kenapa bisa berbeda? Berarti peraturannya tumpang tindih dong. Kok sampai nggak jalan? Harusnya kan ketika ada skema kan udah langsung direhab kan gitu. Betul. Tapi kan prakteknya di lapangan ada satu kebutuhan rehab yang tidak di asesmen gitu loh. Jadi mereka beranggapan, wah ini harus kita rehab setelah ada asesmen. Nah sementara nunggu asesmen mereka juga nggak keluarkan kan gitu ya. Jadi masyarakat dibikin bingung dong Bang. Nah, hukum acara inilah yang terjadi. Dan kita bolak-balik nih sebagai penggiat anti narkoba, sudahlah ini nggak perlu lagi.
ya siap gitu-gitu aja kan. Tapi intinya ya kembali lagi kepada ketahanan keluarga. Mungkin keluarga penyidik itu juga perlu dibenahi juga di rumahnya kan gitu ya Pak. Gitu loh Mbak. Jadi banyak memang PR kita dan kita harus tidak perlu putus asa. Artinya kita terus akan mengupayakan. Tapi ya memang setelah kita sudah upayakan dengan argumentasi yang cukup berkeringat, ya akhirnya mereka keluarkan juga asesmen untuk direhab gitu loh. Walaupun itu sebenarnya nggak terlalu berlama-lama ya. Tapi itu faktanya. Nah ini kita coba terus kita lakukan gitu, Mbak. Oke, baik. Mbak Adi, apa lagi yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik kita hari ini, Strong Family, Strong Nation, Mbak Adi? Ya, jadi kembali lagi setiap keluarga ini perlu berkumpul karya. Setiap hari menjadwalkan waktu, ya jangan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu kan kesannya sisa energi. Betul nggak? Ya kan kita bisa bikin maju perusahaan orang, kita bisa bikin maju organisasi orang. Jangan sampai kita nggak bisa bikin maju anggota keluarga kita. Organisasi gitu. kecil kita ya. Iya, unit terkecil kita ini ya. Keluarga harus menjadwalkan waktu buat anak-anaknya. Ya ngobrol bareng, ya mungkin bisa ya 15 sampai 20 menit setiap hari sehingga orang tua bisa melakukan identifikasi awal. Persoalannya sekarang kan orang tua ngobrolnya di WA keluarga. Nah, itu dia makanya. Jadi orang tua kalau bisa ya stop dulu pegang gawai, ya anaknya juga ya dengan ada aturan-aturan tersebut di dalam setiap keluarga, ya kalau waktunya ngobrol tatap muka gitu. Walaupun ada WA keluarga ya. Iya, walaupun ada WA keluarga. Kalau bisa kan dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak dan sebagainya gitu kan. Nah, itu stop jadwalin waktu misalnya kalau muslim habis maghrib misalnya, ya kan jam 6 sampai jam 7 atau 30 menit saja ngobrol ya. Apa sih yang kamu rasakan hari ini? Pernah nggak orang tua tanya, bagaimana hari kamu nak sekarang nak? Nah, pernah nggak meluk anaknya? Pernah nggak ya setiap hari sebelum bangun tidur ya tanya, kamu bahagia hari ini? Nah itu dia. Nah itu salah satu ketahanan keluarga itu. Saya pernah tuh Mbak Adi, saya pernah praktekin itu waktu suami saya ngajak ngumpul bareng anak-anaknya. Mungkin kan anak udah gede, ngapain sih mah gitu? Sambil mama sih enggak mama pengen tahu kalian tuh hari ini ngapain aja. Ya itu sih yang tadi aku udah bilangin tadi di grup tadi kan gitu anak-anak sekarang. Kita kalau udah anak-anak kayak gitu kita mesti gimana? Ya karena itu kan baru Mbak dilakukan. Coba kalau kita terus jadwalkan ya. Kecil gitu, kita jadwalin gitu. Setiap hari nggak apa-apa. Mungkin sekarang baru sadar. Bener ya apa yang dikatakan Mbak Dini, ya seperti itu nggak apa-apa ya, mendingan dikira gila daripada dikira bener kan Mbak. Benar. Dikira bener malah jadinya gila hasilnya ya. Iya, jadi nggak apa-apa ya, pura-pura nggak tahu aja. Gimana nak, kamu happy nggak hari ini, bahagia nggak gitu, gimana PJJ-nya hari ini nak, misalnya kayak gitu. Tapi itu benar Mbak, itu benar, itu juga saya praktekkan juga itu. Tapi memang awalnya sungkan ya. Nah, itu dia. Anak saya cowok ya. Gua cowok. Sekarang dia yang pertama ya puji Tuhan alhamdulillah dia udah jadi dokter. Oh, keren. Dia seorang geologis ya, di tambang. Itu saya praktekkan loh Mbak Diana. Tapi saya nggak dapat itu bukan dari saya belajar atau membaca buku. Itu tadi karena dari hati ini kita dari kebiasaan kita ke gereja gitu ya, terus kita baca. Nah, akhirnya apa saya lakukan Mbak? Dari umur 1 sampai 7 tahun saya yang mandiin anak. Saya mandiin anak, padahal anak saya cowok loh. Dan itu bondingnya oke banget itu. Betul. Iya, itu Mbak Dian. Itu pada saat saya siram air itu ke badan anak saya, itu selalu saya berucap dalam hati. Doain gitu ya. Doain. Nah, ternyata anak itu tidak apa ya, ini antara saya sebagai orang yang percaya ya, itu berjalan baik, dia sekolahnya bagus, dia ini, dan sampai sekarang puji Tuhan dia tidak pernah memberikan kita satu masalah gitu. Dan itu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan saya juga banyak ikut, baik yang muslim, yang Islam. Jadi memang kedekatan itu harus dibangun. Walaupun pada awalnya kita canggung. Bayangkan saya, maaf ya. Apalagi dari adat istiadat tertentu, anak orang Batak dari mana zaman dulu bapaknya bisa dekat sama anak gitu kan ya? Ya artinya itu muncul di alam bawah sadar saya harus lakukan ini. Gitu. Itu dengan dasar itu tadi saya banyak lihat kok masih muda udah kena narkoba, kok masih muda udah kena
hamil di luar nikah. Wah, anak saya nggak mau lah seperti itu. Tapi memang itu dengan kesungguhan, Mbak. Pertama itu sangat sulit. Mbak, anak pertanyaan macam-macam dah kalau kita namanya kita di Batkip sama-sama kan. Apa dia pertanyaan itu ya kita jawab aja gitu. Tapi seiring waktu semakin saya umur dia besar, kelas 5, kelas 6 SD kan sudah besar tuh. Udah nggak ada masalah lagi, udah biasa. Jadinya ngobrol juga biasa ya. Karena pondasinya udah ditanemin itu dari kecil ya. Betul. Oke. Nah, Mbak Di, balik lagi ke kasus yang viral itu ya. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Boleh menanggapi juga Bang Fitwa. Ini tidak ada kata terlambat. Nah, buat orang tua mereka berdua, dua-duanya ini, apa yang harus dilakukan? Baik pelajar yang laki-laki dan juga pelajar yang perempuan. Iya. Baik, untuk orang tua ya. Ini. Orang tua mereka lah contohnya ya. Dan ini mungkin orang tua yang lain yang mungkin masalahnya beda juga kan. Orang tua yang lainnya ya. Oke. Tetap apapun anak kita, terima anak kita dulu apa adanya. Terima dulu. Jangan dimarahin, jangan diomelin ya, karena pada dasarnya semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Suci. Tidak ada anak yang lahir ke dunia ini masalah. Dan diantaranya orang tuanya yang bikin masalah sama anaknya. Itu dia. Terima anak kita apa adanya, tetap bersikap tenang, tetap bersikap tidak panik, tidak marah, ya, kemudian bermusyawarah dengan pasangan. Kalau ada pasangan ya, kalau yang single itu ceritanya kepada ahlinya, jangan kepada tetangganya, sehingga membuka aib baru. Gosip. Ya, gosip, gibah dan sebagainya. Sadari bahwa anak adalah amanah ya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita nih, setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan yang masing-masing. Dan yang berikutnya adalah pupuk ya kedekatan ya kepada anaknya ini dengan perbaiki komunikasi ya, kualitas, intensitas dan sebagainya ya, komunikasi dengan anak, kemudian diskusikan dengan anak ya, apa sih sebenarnya dampak yang terjadi kalau kamu ini pacaran seperti ini loh, nggak cuma seks bebas dan sebagainya, dampak pornografi dan sebagainya. Kemudian apa, orang tua kan pasti punya perkumpulan tuh ya, dengan orang tua teman sekolahnya, dengan walasnya, wali kelasnya dan sebagainya. Jalin kerjasama dengan guru di sekolah anak tersebut. Ya, pasti ada guru BK, bimbingan konseling dan sebagainya, komunikasikan. Ya, kenapa ya anak saya seperti ini? Ya, seperti itu. Kemudian susun jadwal aktivitas yang dilakukan anak. Ini orang tua kerjasama sama anaknya dan wali kelasnya gitu. Apa yang harus dilakukan untuk aktivitas kegiatan nyata? Apa yang harus dilakukan? Nggak cuma daring gitu. Ya, di rumah tentunya bukan harus datang ke sekolah gitu. Dan kemudian jalin kerjasama dengan orang tua lain ya di daerah orang tua tersebut atau orang tua Anda sebagai orang tua misalnya, untuk mengawasi kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang anak kita lakukan. Dan yang paling terpenting adalah kasih imun sama anak-anak kita, jauhi software ataupun gadget gawainya, berikan parental control di handphonenya atau di laptopnya atau di komputernya. Parental control banyak yang gratis, banyak juga yang berbayar ya, tapi yang jelas price never lies, harga nggak bakal bohong. Demikian Karya. Jadi jangan menarik diri, karena kan kebanyakan justru yang kayak gini udah dianggap aib, akhirnya malu, nggak bertetangga lagi, keluar dari arisan, keluar dari ini karena ngerasa malu. Justru malah jangan menarik diri, justru malah lakukan sesuatu supaya akhirnya jangan. Oke Mbak Di, keren sih. Oke Bang Fitwa, ada yang mau disampaikan? Ya, saya pikir apa yang dikatakan oleh Mbak Diana tadi itu betul, karena hakikat hidup berkeluarga itu kan adanya suatu unit kesatuan yang juga menjadi tugas pendamping ya, orang tua, istri, suami, itu jadi kita aktif. Hakikat hidup berkeluarga itu kita aktif untuk menciptakan, mempertahankan budaya yang baik, nilai-nilai yang baik, terus melihat perkembangan fisiknya, mental emosionalnya, dan sosial dari tiap-tiap keluarga. Nah, dari situlah nanti akan terbangun komunikasi yang bagus, manakala ada sesuatu yang dirasa harus kita komunikasikan, dan yang terutama merubah mindset tadi itu juga dalam hal menciptakan tadi kan, menciptakan dan mempertahankan budaya tadi itu, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diani. Mudah-mudahan keluarga menjadi salah satu keluarga yang tahan banting, menjadi bangsa juga yang tahan banting gitu ya, Pak. Saya pikir itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nyimas Diana, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Provinsi Banten, Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah ya Mbak Di, dan juga ada Bang Fitwa Sirait juga dari IKAL, Kabid Advokasi dan Pengabdian Masyarakat.
Terima kasih untuk waktunya Mbak Di, terima kasih Bang Terima Pitua. kasih Mbak. Terima kasih Karya. Iya. Terima kasih Bang Pitua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Waktunya Karya, terima kasih. Iya, dan juga tentunya untuk Anda semua pendengar yang belum tentunya menyaksikan siaran kami atau mungkin terlewat, silakan bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartland Network. Sekaligus saya Ria mohon pamit untuk hari ini. Keep on growing and never give up.